Ikhlas itu kelas tinggi, karena ikhlas itu bukan tanpa pamrih, bukan. Ikhlas itu bukan tidak ingin pahala, bukan. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Artinya yang jadi orientasi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya refleksi tadi, saya lihat Iwasir Kak Dinto namun ketong menit, jadi udah 10 menit debat 1 menit. Tadi kemarin siang saya nonton YouTube. Di YouTube itu ada ceritanya Jet Li membaca dengan monika Jet Li berarti pernah bersepo. Karena Jet Li mungkin mau nomor sabi terkepi pun tak bisa silat. Tapi Jet Li yang sekarang itu tidak bisa silat sudah karena sudah ada luka, ada cedera waktu masih muda yang sekarang tumbuh di punggungnya, tidak bisa silat lagi. Tapi Jet Li sekarang katanya saya merasa bahagia. Jadi walaupun sudah tidak terkenal, tapi katanya bahagia. Kenapa? Karena dia merasa puas atas apa yang diberikan ya Tuhan dia, tapi yang diberikan oleh Tuhan dia merasa puas. Jadi orang yang seperti ini ya walaupun agamanya berbeda, tapi sifat seperti ini sifat yang sangat didorong oleh agama kita. Saya juga ingat tentang merdeka ini. Saya dulu ngajar di MAN kelas 2 akidah akhlak. Sampai sekarang seandainya saya bisa kembali, saya kembali ke MAN lagi. Nggak usah jadi kepala, jadi guru aja. Jadi waktu saya di MAN saya bilang kayak gini, kita itu tidak bisa merdeka. Yang bisa merdeka itu syaratnya 2. Kalau kita ingin merdeka, 1 jadi orang gila, itu bisa merdeka. Karena kalau orang gila itu merdeka betul. Selama kita masih punya akal itu dari bahasa Arab aqala yaqilu, maknanya mengikat. Jadi kalau kita masih punya akal, kita diikat oleh akal kita. Orang gila itu bebas. Yang terus tak punya, nggak tak puasa, tapi tak tuh, kayak tidak gila. Ini kan halal loh, tak mau apa. Yang kedua, jadi orang yang tidak punya keinginan. Nah ini susah. Ada orang misalnya, saya dulu kasih contoh di kelas itu Agnes Monica itu katanya bebas berekspresi. Saya bilang dia itu manusia paling tidak bebas. Kenapa? Karena keinginannya tinggi. Dia ingin jadi artis kelas dunia. Itu jadwalnya padat. Dia itu kalau kayak saya ini karena gak mau jadi artis, makan gorengan enak saja. Tapi kalau sudah kayak artis itu gorengan, jangan, suara saya bisa kena. Jadi tidak bebas karena dia punya keinginan. Jadi selama manusia itu bisa punya keinginan, dia tidak bebas. Dia diikat oleh akalnya, dia diikat oleh keinginannya. Karena itu karena Khalil Gibran itu dalam trilogi Sang Nabi itu mengatakan kita tidak bisa bebas, kita hanya bisa naik dari satu tingkat kebebasan ke tingkat kebebasan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir saya akan cerita tentang orang-orang yang menurut saya sudah relatif, bukan relatif ya, sudah bebas. Sayyidina Umar pernah masuk ke kamar Rasulullah. Rasulullah tidur. Rasulullah tidur, bangun beliau di bukit namanya. Di bagian punggung beliau itu ada bekas kasur, karena kasur Rasulullah itu dari pelepah kurma. Jadi alam kan itu. Sayyidina Umar nangis. Mari kanjeng Nabi, panjenengan asal gede tebu nabi, cita sumbangan beli karpet yang mahal supaya panjenengan bisa tidur enak. Rasulullah kemudian menyampaikan satu ucapan yang sebenarnya harus kita ingat semua ini. Mali walid dunya la karojulin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Wahai Umar, urusanku di dunia ini hanya seperti seorang laki-laki dalam perjalanan, kemudian dia ada pohon, dia bernaung sebentar, setelah itu berangkat lagi. Jadi kalau sarang panjenengan dia pernah kampung almarhum Pak Cidullah alit Haji Bakri Razak timin man guru jadi kepala pas satu bulan nikah guna berak tamu ya kan sandi man guna guru-guru karena guru tenang alih-alih mau kepala tangan nah jadi kita itu ya cuma tamu di dunia
Ini yang pertama. Ini menurut saya ucapan yang sangat merdeka sekali ya. Walaupun panjenengan setelah ini tidak usah ganti spring bed jadi prank bed, nggak usah. Pas jual kopi spring bed terlecak, nggak usah. Cuma kita tidak sanggup nanti seperti itu. Cuma ya diingat-ingat seperti itulah Nabi kita. Yang kedua itu saya ingat cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini jadi khalifah umur 38, wafat umur 40. Hanya 2 tahun jadi khalifah. Tapi adil luar biasa, rakyatnya makmur luar biasa. Satu waktu itu kedatangan tamu itu kemudian lampunya mati. Lampu mati dulu itu minyaknya habis. Itu kemudian minta izin sama tamunya, sebentar saya ganti minyak, sudah malam. Ganti minyak, disulut lagi, hidup lagi. Itu tamunya kaget, sampai ini presiden. Kenapa kok sampai mengurus halal kita seperti ini? Apa katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Sekarang sudah malam, pembantu saya sudah tidur. Ini kan cuma lampu. Sebelum saya menyulut lampu, saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Setelah saya menyulut lampu, saya tetap Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada bedanya. Jadi apa ini? Jadi maksudnya tahu kenal ke abut, nah ini melarang. Karena nggak kau ini kan, kadang yang karena kan nama kiai. Padahal tiki yang herat tak ada pas kalau kiai Halim tak ada panggilannya akan nikah. Sebenarnya Ki Ahmad Halimi nikah. Tapi panjenengan dalam apa? Diki cek pas model lah tanah almarhum Ki Muthar lambok bodo guru PG aja pun Ki anti dengan Sayyidina. Sampai tahu dia ngajak Sayyidina, nak tahu sopannya. Di Budina sarang murid tergalakun na yolo bapaknya salahnya mana Halimi lagi tak kalau kipak kan lem Halim kikir mak kikir sampai pak saya kalau udah kanjeng Nabi bima pas kikir anu apa disuruh mapas solo panjenengan tahu dia kalau mau jadi Sayyidina mapas panjenengan ini kan yolok dari bapaknya mak bukan jadi maksudnya itu introspeksi. Jadi kita itu ada tata krama ini penting walaupun tidak diharuskan. Ini terakhir ini cerita soal tata krama. Dulu ada seorang ulama namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini diceritakan dalam kitab Futuhat Madaniyah karena Syekh Nawawi Banten. Itu diceritakan kayak gini, ada seorang kiai besar datang. Syekh Ibnu Arabi itu berdiri menghormat kiai ini. Kiai ini tak mau duduk sambil. Saya takut termasuk hadis Rasulullah man ahabba ayyatamatsala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis maringnya sungguh. Maringnya sekali kiai. Siapa orang lebur hormat kalabun mancing siap masuk neraka. Nih kata apa? Setelah itu Ibnu Arabi kiai itu bilang jangan berdiri sampai duduk saja. Kenapa? Karena saya takut termasuk hadis ini. Kata Ibnu Arabi kiai juga nih kok jangan nikah. Hadis kak Dinto kiai kangku ajunan. Kangku abdina lain hadis abdina kento ketika Rasulullah ada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz pimpinan orang Ansor masuk ke dalam masjid. Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabat-sahabat Ansor, kumu ila sayyidikum, ayo berdiri ada pimpinan kalian. Ini kan hadis sekolah, kumu ila sayyidikum, ada pimpinan mancung dengan cegur lebur yang hormat kalau mancung kan kau wajib hormat mancung. Nah ini kan lebur nih kan, mau nyanyikan nih. Jadi sebo oning cara menghormat sertas kali itu tak kilo hormat nyaman nih kan. Ini kasih sebutkan yang Nabi laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Itu waktu pada seimbang orang tua itu sayang ke anak hormat ke orang tua itu berputar guru itu sayang ke murid itu ngormat ke guru kali itu seimbang. Moga-moga betul kalau udah sarang dengan saja kali itu di dalam malam kemerdekaan itu bisa ajar dari orang-orang yang menurut dan kaulah pun tak masuk orang-orang si merdeka kaulah jauh dari merdeka aja kaulah nikah beri mengabus mobil buk anyar pi ini kalau lakukan nazar
Sekolah Rasulman ini kan, Nasma Rasulman dulu. Mau gue mau beli. Akhirnya aku lihat ya, berarti kita pada merdeka. Jadi moga-moga bisa merdeka. Nah, minimal ketika baca dan tergaulan hormati pada ajaran Allah, bisa nerwe kanjeng Nabi, bisa nerwe Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sangat itu orang lebih nabi tergaulan yang sepura. Walafu minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.